Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dika Adrian. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas mengenai rakitan PC editing yang kalian lihat sekarang ini. Dan juga aku bakalan ngebahas performa untuk bagian editing, baik menggunakan Adobe After Effects maupun Premiere Pro. Nah, jadi di sini aku hanya ngebahas kemampuan PC ini untuk bagian multimedia, yang mana itu sangat fokus di bagian editing video. Jadi mengenai performa dari PC ini, yang mana aku sudah menggunakannya hampir 1 bulan. Aku sudah pernah share juga di Instagram Story. Jadi waktu itu aku share di Instagram Story, aku ngedit video dengan durasi ya sekitar hampir 12 menitan. Itu dirender cukup dengan 2-3 menit saja. Nah, jadi teman-teman banyak yang menanyakan apa saja komponen-komponen yang aku gunakan. Di sini aku ingin buat videonya supaya kalian bisa mendapatkan referensi untuk rakitan PC khususnya di bagian editing video. Oke, jadi sebelum videonya lebih panjang lagi, nanti teman-teman pasti ada yang menanyakan mending PC atau laptop. Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau laptop itu unggul di mobilitas, kalau PC dia hanya satu standby di sini saja, tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau kalian menanyakan lagi, aku pilih apa? Aku pilih di keduanya, simple. Sebelumnya aku menggunakan laptop ROG G531GU yang memiliki performa sangat bisa diandalkan untuk produktivitas. Laptop ini bisa dikatakan sangat-sangat berjasa membantu produktivitas selama ini, seperti editing video, meeting sama klien, presentasi, workshop, dan masih banyak lagi kebutuhan mobilitas lainnya. Untuk editing, di sini aku menggunakan aplikasi dari Adobe Premiere Pro yang di setiap editing selalu menghubungkan Premiere dan After Effects di waktu yang bersamaan agar lebih mudah untuk melakukan motion graphic atau 3D camera tracking di After Effects. Karena kebutuhan pekerjaan yang semakin meningkat dan aku merasa laptop ini belum begitu cepat proses renderingnya, apalagi kalau ada footage beresolusi 4K, masih dirasakan agak kurang cepat untuk memproses data. Maka dari itu aku memutuskan untuk segera merakit sebuah PC editing agar workflow pekerjaan bisa lebih cepat. Hal yang sangat mempengaruhi editing video tidak kunjung selesai. Biasanya ketika ngedit video, pada saat kita impor atau ekspor file, itu membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk memproses data. Karena loading yang cukup lama membuat kita bisa main handphone, scroll timeline Instagram, bikin kopi, beli pampers anak, terus balik lagi, itu masih loading. Itu sangat menyita waktu sekali. Sepertinya itu berlebihan deh. Emang nyata kok. Oke. Ini lanjut nih ya. Oke, silakan. Keep roll. Yoi, itu tadi hanya ilustrasi belaka, jangan dianggap serius sekali lah. Oke, jadi kalau kalian ingin merakit sebuah PC, di sini ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah keinginan, dan kedua kebutuhan, ketiga adalah dari segi budget. Ketiga poin ini perlu kalian pertimbangkan dan perlu kalian sesuaikan dengan produktivitas kalian. Nah, jadi di sini aku tidak begitu ekspor mengenai komponen-komponen PC ini, jadi aku memutuskan untuk meminta bantuan dari teman aku yaitu Bayu Ramadhan. Aku minta dia untuk melist beberapa komponen-komponen PC yang memang bisa untuk support di bagian editing video tentunya. Yang intinya di sini aku mau merakit sebuah PC yang terkesan minimalis, clean dan bersih. Dan aku tidak ingin ada RGB-an di PC ini nantinya. Aku cukup ingin PC ini bisa diganti fan LED-nya itu bisa diganti warna cuman satu warna gitu. Misalnya aku ingin warna putih ya putih. Terus kalau misalnya aku ingin warnanya biru ya biru gitu. Tidak perlu RGB-an karena RGB sudah cukup mainstream. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja membahas komponen-komponen yang ada di dalam rakitan PC ini. Motherboard yang aku gunakan dari Aorus Elite B450. Mobo ini memiliki tampilan yang sangat keren, desainnya cukup bagus. Ditambah lagi dengan logo Aorus yang telah memiliki lampu LED. Dan yang paling penting, Mobo ini sudah support Aura Sync. Nah, ini nih yang paling penting bagi aku sih. Untuk prosesornya aku menggunakan dari AMD Ryzen 3600X yang memiliki 6 core dan 12 thread. Menang di segala sisi, mau single core atau multi core, memiliki best per
clocknya itu di 3,8 GHz. Udah sangat cukup, jadi nggak perlu overclock lah. Untuk CPU cooler di sini aku menggunakan dari ID Cooling SE224XT. Dan ini harus berwarna putih karena aku ingin setup ini terkesan minimalis, yaitu aku memilih warna putih sehingga bisa menimbulkan kesan clean dan bersih. Untuk VGA-nya di sini aku menggunakan dari Asus GTX 1660 Super Tough Gaming dengan memori 6 GB. Untuk VGA di sini aku memang tidak memandang brand lain karena emang lebih trust aja dengan brand Asus buat VGA. Ya, sesimpel itu sih. Oke, selanjutnya di sini untuk RAM dan SSD. Di sini aku menggunakan dari Cleve. Untuk RAM menggunakan CrossX RGB dengan kecepatan 3200 MHz. Untuk multitasking ini sudah mantap dan juga sangat ringan serta dari segi harga sangat terjangkau. SSD juga dari Cleve dengan tipe C700 RGB dengan kapasitas 480 GB yang menggunakan slot M.2 NVMe yang memiliki kecepatan read 1,5 GB per second dan juga untuk write-nya di 1,3 GB per second. Dengan kecepatan yang seperti ini, editing akan menjadi lebih lancar tentunya. Untuk fan di sini aku menggunakan dari Deepcool CF120 Plus dan ini juga sudah support untuk Aura Sync. Untuk mengcover semua komponen ini, aku menggunakan power supply dari Cooler Master MWE600 Bronze dengan daya 600 Watt. Untuk menambah kesannya agar lebih minimalis, casing yang digunakan di sini harus berwarna putih agar kelihatan clean dan bersih. Setelah mencari-cari, akhirnya di sini aku memilih casing dari Prem AO. Di bagian depan casing ini terdapat LED yang cukup menambah kesan minimalis. Untuk monitor, di sini aku menggunakan Dell Ultrasub U2719D dengan ukuran layar 27 inci. Yang sudah memiliki akurasi warna yang cukup baik dan juga sudah dikalibrasi langsung dari pabriknya. Selanjutnya monitor ini memiliki bezel yang sangat tipis dan bodi yang sangat slim. Yang aku suka ini dari monitor ini, dia sudah support untuk mode portrait. Untuk editing format portrait bisa lebih detail lagi proses pengerjaannya. Dan juga untuk melihat timeline dan baca artikel sangat nyaman karena layarnya sudah cukup luas banget. Jadi aku sudah menggunakan komputer ini sekitar 1 bulan. Sampai saat ini belum ada kendala sama sekali. Rendering aman dan lancar jaya. Ini merupakan contoh video dengan durasi 12 menitan. Memiliki resolusi 1080 pixel dan ada beberapa footage dari drone yang beresolusi 4K. Ada beberapa footage yang link ke After Effects secara bersamaan. Dan selanjutnya aku menambahkan adjustment layer untuk color grading. Pada saat di playback di timeline tidak ada nge-lag sama sekali. Ketika aku mencoba untuk tes rendering, butuh waktu hanya 2-3 menit saja. Wow, ini sungguh sangat-sangat kenceng banget asli. Ini kalau untuk pekerjaan memang sangat menghemat waktu. Sampai sejauh ini secara keseluruhan aku menggunakan PC ini untuk kebutuhan multimedia tidak ada hambatan sama sekali. Ya, jadi sejauh ini memang sangat nyaman sih. Nah, itu tadi merupakan spesifikasi yang ada di PC rakitan ini. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui detail lebih lanjut mengenai spesifikasinya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Total budget yang dihabiskan dari PC ini yaitu sekitar Rp14.590.000 di luar harga monitor, keyboard, dan mouse. Untuk semua komponen ini aku beli pakai uang aku sendiri kecuali di bagian RAM dan juga SSD. Karena Cleve sudah mengetahui aku ingin merakit sebuah PC dan dia langsung mengirimkan RAM dan juga SSD. Terima kasih Cleve. Untuk komponen lainnya itu aku beli di toko komputer Edicom karena aku domisilinya di Pekanbaru. Kenapa aku tidak beli di Jakarta? Ya, itu salah satunya adalah untuk menghemat budget ongkos kirim. Dan juga di Edicom itu harganya sangat-sangat murah. Kalau kalian ingin murah atau mendapat diskon, kalian bilang aja rekomendasi dari Dika. Itu nanti kalian pasti dapat harga khusus. Coba aja deh.
Oke, untuk tambahannya di sini aku menggunakan keyboard dari Razer Ornata V2 dan selanjutnya untuk mouse di sini aku menggunakan dari Razer juga, yaitu dengan tipe Naga Trinity. Oke, dan cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan referensi dari apa yang udah ku share di video kali ini. Dan untuk kedepannya kalau kalian ingin ada pertanyaan atau kalian ada saran, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Untuk mengetahui performa ini kalian bisa langsung aja follow Instagram aku, dan juga kalian bisa langsung DM, nanti kita bisa sharing sama-sama. Nah, mungkin aku rasa cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian mohon pamit. Keep solid and be creative. Peace out. Dadah. See you.